Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi kita udah masuk di modul kedua ya mengenai fundamental research. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor apa saja ya yang berperan dalam fundamental research. Jadi pada dasarnya ya, gimana sih caranya melakukan fundamental research ya? Modul sebelumnya saya menjelaskan kalau dasar dari fundamental research itu adalah informasi yang diturunkan dari data. Dan di sini ya ada beberapa informasi itu yang harus teman-teman olah dan kelola untuk menjadikan suatu dasar ya fundamental research yang solid, yaitu adalah satu, tokenomics, kedua, developer, dan juga ketiga adalah community. Oke? Jadi apa itu tokenomics? Tokenomics stand for token economy atau run ya, langsung secara token itu untuk apa ya? Nilai intrinsiknya, sehingga sangat mempengaruhi dari permintaan dan penawaran token tersebut. Karena tokenomics ini adalah copy paste atau perwujudan nilai intrinsik dari suatu project. Jadi kalau tokenomics-nya buruk ya, it means dia intrinsiknya juga buruk, berarti value-nya juga buruk, sehingga nggak pantas untuk dibeli secara fundamental. Tapi kalau misalkan tokenomics-nya bagus, berarti intrinsic value-nya bagus, dia value punya juga bagus, sehingga cocok untuk kalian hold atau kalian beli. Sesimpel itu. Sama seperti teman-teman lihat ya, laporan keuangan dari perusahaan ketika berinvestasi di saham. Ini mirip ya. Jadi teman-teman lihat tokenomics-nya seperti apa, ketika dia bagus ya, itu berarti dia layak untuk diinvestasikan. Pada dasarnya, proyek kripto ini kan saya selalu menjelaskan ini adalah perusahaan. Seperti suatu tech company. Ketika intrinsic value-nya ini lebih tinggi daripada market value-nya, it means itu adalah project yang layak kamu beli. Karena apa? Karena dia under value. Misalkan harusnya ini nilainya $100, misalkan cuman di market cuman $10. Berarti dia ada potensi naik 10 kali lipat. Ya berarti kamu 10 kali lipat ya memiliki kesempatan untuk menggandakan aset kamu di dalam token yang ingin kamu beliin. Jadi jangan menyamakan ya harga pasar ya dengan progress atau value, karena itu yang sering terjadi ya. Jadi harga itu kan ilusi ya teman-teman. Jadi teman-teman panik nih ya lihat harganya Ethereum ya terus turun ya selama bear market ya, terus turun. Tapi kalau kita lihat secara progress, secara value ya, Ethereum itu sejajar ya teman-teman dengan top tech company ya. Jadi revenue-nya Ethereum selama 7 tahun terakhir itu sama ya dengan revenue-nya Meta, sama dengan revenue-nya Zoom, sama dengan revenue-nya Microsoft, sama dengan revenue-nya Adobe dan berbagai perusahaan elit lainnya. Jadi Ethereum ini secara revenue ini bisnis modelnya menghasilkan keuntungan yang tinggi, tokenomics-nya berarti sangat bagus. Tapi banyak yang misconception karena harganya turun ya, turun 60% ya dari peak ya. Teman-teman menganggap ini adalah akhir dari Ethereum, padahal itu bukan. Ya, jadi jangan teman-teman ya menyalahartikan ya antara market value dengan intrinsic value. Tapi intrinsic value-nya ini sangat bagus ya teman-teman Ethereum. Kalau teman-teman lihat berapa sih kapitalisasi pasar dari Ethereum, ya kan? Masih kecil sekali apabila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan seperti Microsoft. Padahal selama 7 tahun terakhir revenue-nya ini sejajar tuh. Berarti kan secara teknologi, secara perusahaan, nilainya Ethereum ini tinggi dan sepadan dengan para raksasa-raksasa ini. Sehingga kalau dari perspektif project-project cryptocurrency lain di seluruh protokolnya ini, Ethereum itu tetap yang nomor 1 ya teman-teman. Jadi fee-nya yang diproduksi dari Ethereum itu yang gas fee-nya tetap paling tinggi. Kedua ini adalah Tron. Ini mungkin karena banyak ya yang mengirimkan USDT ya antar exchange menggunakan jaringan Tron. Karena yang paling cepat dan juga paling efisien. Kemudian kita ngomongin mengenai developer. Ya, apa sih developer itu? Jadi developer itu adalah pihak ya yang membangun project atau token. Jadi mereka buildernya, istilahnya rumah ini mereka kulinya, mandornya ya. Mereka yang nge-arsitekin project ini sampai jadi. Bahkan di era modern ini ya, developer itu bukan hanya membangun rumah, tapi mereka juga nge-marketingin project ini. Jadi ada fungsi marketingnya juga di sana ya. Sehingga teman-teman di dalam crypto space itu ada 2 jenis developer. Pertama, developer yang anonim. Kedua, developer yang dox. Ya, anonim ini developer yang nggak tahu siapa yang nge-develop. Contohnya anonim siapa ya? Shiba Inu. Tahunya si Satoshi ya, tapi mereka kan nggak tahu ya. Kemudian developernya PP ya, itu kan juga masih anonim. Bahkan developernya Bitcoin yaitu Satoshi Nakamoto itu kan juga tidak diketahui secara pasti identitasnya ya. Tapi yang kedua ini ya, yang dox dev ini itu developer yang secara terang-terangan ya, saya adalah founder dari project ini. Jadi
secara psikologis lebih nyaman mana ya? Sebenarnya lebih nyaman ketika developer ini docs. Namun ya banyak project juga ya yang bagus itu developernya juga anonim ya. Karena konsensus utama di kripto yaitu adalah self custody dan juga kedua adalah anonymous. Sebenarnya anonymous itu nggak ada yang salah ya di market cryptocurrency karena itu adalah hak bagi setiap pelaku di industri Web3. Oke. Jadi peran developer ini apa aja ya? Pertama ini bangun projectnya. Jadi dari yang programnya sampai projectnya bisa di launch dan dibeli ya di decentralized exchange dan centralized exchange. Kedua ya, dia bisa melakukan ya perbaikan dan penambahan fitur. Jadi seiring berjalannya waktu bisa ditambah ini, bisa tambah itu ya. Bisa dibangun aplikasi ini, bisa dibangun walletnya misalkan. Nah, itu adalah suatu bentuk dari perbaikan yang dilakukan dev secara terus-menerus. Kemudian 3 ya, memastikan project ini aman ya dari serangan cybersecurity. Karena sering sekali ya teman-teman project ini kena hack karena mereka hacker ini bisa exploit sistem yang mungkin masih bisa ya mereka masuki. Jadi penting sekali ya developer ini memastikan project ini aman dari serangan cyber. Kemudian keempat ya, memastikan keberlangsungan komunitas dan marketing. Jadi yang jadi lem ya untuk komunitas ini stay strong together itu adalah developer. Ya, sehingga developer punya peran kunci dalam kegiatan marketing. Kita ngomongin community. Jadi apa itu community ya? Community atau komunitas yaitu merupakan mereka ya yang berinvestasi secara langsung maupun nggak langsung dan juga terus mendukung ya keberlangsungan project ini ya. Jadi community itu orang-orang yang setiap hari di Telegram ya, nongkrong di Telegram terus, nongkrong di Discord terus. Padahal mungkin dia juga nggak banyak belinya, tapi setiap hari ya engage terus ya, chat terus ya di situ. Itu adalah community member. Mereka tuh loyal ya. Tipikalnya loyal apa? Jadi ketika ada yang nyerang project mereka di Twitter, habis ya. Mereka pasti bela mati-matian. Itu adalah fungsinya dari community. Mengapa community itu penting ya teman-teman? Satu, community itu jadi buzzer alami. Jadi ketika mereka udah beli, kan mereka sealing ya backs mereka di Twitter. Jadi mereka karena berinvestasi nih, jadi mereka anonim ya di Twitter juga ikut ya mempromo projectnya tuh setiap hari. Jadi itu adalah buzzer yang gratis. Ya semakin banyak buzzernya berarti kan marketing gratisnya semakin banyak. Ya semakin banyak yang promosi. Kedua ya, kemungkinan mereka itu mengajak member baru ya untuk berinvestasi ya. Jadi menggerakkan harga juga secara langsung. Dan ketiga ya, community merupakan ya pihak yang terus mengawal developer ini punya project. Jadi misalkan meleset jadwal ya di roadmap-nya ini, community ini yang teriak-teriak ya, yang selalu bilang dev di mana kok seperti ini, dev kok ini kurang seperti ini, dev harusnya kita seperti ini. Itu adalah fungsi dari community, mengawal developer. Kemudian ada berbagai macam-macam ya community di kripto ya. Kalau Bitcoinnya namanya Bitcoiner ya, atau bisa juga namanya komunitas The Laser Eyes ya, itu di Bitcoin. Kemudian XRP ini juga ada XRP Army. Ini bentuknya seperti The Follower ya. Ini juga ada juga kalau ETH itu ETH Maxi. Jadi setiap komunitas ini punya nama masing-masing untuk mendukung ya koin favorit mereka. Jadi ini sama ya seperti cult ya teman-teman, ini sama seperti kultus. Pada dasarnya para community member itu cenderung tidak rasional karena mereka marry the bag ya, mereka menikahi bagnya mereka. Ini yang saya nggak mau dari teman-teman untuk menjadi yang seperti itu. Kenapa ya? Karena pada dasarnya kita di sini mencari keuntungan, bukan jadi community member. Ya jadi community member itu ada asiknya di awal untuk meyakinkan teman-teman beli dan hold. Tapi di poin tertentu ya, ketika teman-teman harus jual, itu teman-teman harus menjual. Ya, nggak ada salahnya take profit. Karena di sini kamu tuh cari uang ya, bukan cari teman. Itulah mengapa ada istilahnya the greatest fool theory. Ya, jadi barang itu selalu bisa naik karena ada orang bodoh lain yang mau membeli di harga yang lebih atas. Jadi saya inginnya teman-teman ini sebagai seorang kontraria melihat komunitas yang besar itu sebagai exit liquidity. Ya, saya bukan mengajari teman-teman sebagai kayak Kang Endam ya, tapi teman-teman tuh harus masuk lebih dulu di setiap project. Baru teman-teman lihat, semakin banyak orang yang masuk, itu kan berarti backs yang teman-teman punya, investasi yang teman-teman punya kan semakin tinggi, semakin meroket ke atas. Karena ada the greatest fool theory. Karena teman-teman kan smart, teman-teman kontrarian, beli di bawah harga masih 10. Nah, ada orang bodoh lagi beli di 30, beli lagi di 50, ada orang bodoh lagi beli di 100, sudah 100. Di situ teman-teman keluar. Ya, karena teman-teman smart, teman-teman kontrarian, dan teman-teman udah masuk dulu. Ya, oke, ada yang mau beli? Oke, ini barangku. Silahkan ambil, saya ambil profitnya. Itu cukup dari saya, Alvesting Akademi Kripto. Sampai jumpa di video selanjutnya.